Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku pelajaran penatelayanan motivasi hati. Kita akan mempelajari kehidupan seorang penatelayan Kristen. Sebagai seorang penatelayan Kristen, kita perlu mengakui kondisi keberdosaan kita sebelum kita melihat kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang di dalam kehidupan kita, atau perubahan itu dapat datang sepenuhnya jika Kristus bekerja di dalam kita. Dan salah satu pernyataan karyanya di dalam kehidupan kita dalam bidang penatelayanan, di mana kita akan melihat atau mempelajari untuk kita dapat menjadi pengelola harta milik Tuhan untuk kemuliaan dan kehormatan bagi namanya, untuk membiayai akan misinya dan untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat dibawa untuk menjadi penatelayan yang setia. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Roh Suci. Pertentangan besar adalah nyata. Kedua belah pihak bertarung untuk jiwa masing-masing kita. Yang satu menarik kita kepada Kristus dan yang satu kepada dunia. Kuasa Roh Suci di dalam hidup kita dapat dan akan menarik kita ke arah yang benar jika kita mau tunduk kepadanya. Jadi sangat luar biasa. Kita akan mempelajari bagaimana kehidupan kita akan dituntun kepada Kristus atau kepada dunia. Apa yang kita akan pilih, yaitu Roh Suci sendiri atau memilih untuk tidak dituntun oleh Roh Suci, adalah pilihan kita. Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita harus butuh untuk memilih saat ini. Dikatakan bahwa pertentangan besar itu ada dalam kehidupan kita setiap saat. Oleh karena itu kita harus menentukan pilihan kita, agar siapa yang menuntun kehidupan kita, agar siapa yang dapat menolong kita, agar hidup lebih dekat kepada Tuhan atau lebih dekat kepada dunia. Dikatakan di sini, jika kita memilih kuasa Roh Suci itu untuk hidup di dalam kehidupan kita, maka hari ke hari kita akan dituntun kepada Kristus. Hari ke hari kita dapat dibawa kepada penyerahan yang sungguh-sungguh kepada tuntunan daripada Kristus.
keinginan kita masih sodorkan kepada Kristus. Oh Tuhan, tolong ini dan ini, sehingga itu menjadi pergumulan kita. Tapi jika kita sudah berjalan dalam kehendak-Nya, maka Dia dapat menuntun kita. Kehidupan kita akan bebas, dengan ringannya kita akan berjalan bersama dengan Kristus. Makanya Tuhan mengundang kita untuk datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Apa beban kita? Itu keinginan-keinginan kita. Bagaimana keinginan kita ini yang mendominasi dalam kehidupan kita, sehingga kita mau bergumul, Tuhan tolong ini, dan kita mau agar Tuhan dapat menyetujui akan keinginan kita itu, sehingga itu menjadi pergumulan. Tapi jika kita sudah berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan menuntun kita ke dalam kehendak-Nya, dan kehendak-Nya itu adalah damai sejahtera. Sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kita. Biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan untuk berserah kepada Tuhan melalui Roh Suci-Nya. Kita akan dituntun, kita akan ditarik hari ke hari akan lebih ke arah Kristus. Karena dikatakan jika kita bergantung kepada hikmat manusia, maka kita tidak mempunyai kesanggupan apa-apa. Hikmat manusia itu terbatas. Tapi kalau kita bergantung kepada Kristus sepenuhnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran yang sempurna melalui Roh Kudus-Nya. Dikatakan di sini, kebersihan dalam pertempuran dengan dunia dan daya tarik akan tercapai hanya di luar diri kita sendiri. Ketika kita membiarkan Roh Suci untuk menguasai kita, hal apakah saja yang Tuhan akan lakukan untuk memastikan bahwa kita memiliki kemenangan rohani? Kita bisa mempelajari melalui teori palsu dan tradisi setan dapat menguasai pikiran kita oleh mengalihkan manusia kepada ukuran yang palsu. Ia membuat tabiat kita cacat. Melalui kitab suci dan Roh Suci berbicara kepada pikiran, akan menanamkan kebenaran di dalam hati. Jadi sangat luar biasa. Kita dapat melihat bahwa keberhasilan duniawi ini memberikan kita daya tarik untuk menarik kita. Dikatakan bahwa saat mata kita melihat, saat telinga kita mendengar, sebuah cobaan akan datang, di mana kita harus memilih untuk menentukan kehidupan kita, apakah akan terus dalam pihak Kristus atau di dalam pihak setan itu sendiri. Dikatakan bahwa setan akan menaruh dengan caranya, dia mempelajari kelemahan-kelemahan kita. Dia akan memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu melalui kelemahan kita itu. Dia akan menjerat masing-masing kita untuk dia dapat mengikat kita dengan kencangnya untuk kita tidak dapat berserah kepada Tuhan. Adalah pergumulan mungkin saya secara pribadi dan mungkin saudara. Saat kita mau berserah kepada Tuhan, sepertinya susah sekali di dalam kehidupan kita. Kita butuh berdoa dengan sungguh-sungguh, minta tuntunan Tuhan agar dapat menuntun kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saya sudah mulai berserah, tapi seringkali yang saya dapatkan adalah kegagalan. Bagaimana caranya? Jika kita sudah berserah, tapi kita masih mendapatkan kegagalan itu, mendapatkan gagal untuk dapat mencapai standarnya Tuhan, berarti itu kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki.
mempunyai kehidupan daging yang terus menuntun kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, mari kita menyadari akan kekurangan kita, kelemahan kita ini, untuk terus mengundang Dia menuntun kehidupan kita, untuk terus mengundang Dia membawa kita kepada kehidupan yang Dia kehendaki melalui penyerahan yang sungguh-sungguh. Maka dunia melalui tawaran-tawarannya tidak mampan dalam kehidupan kita, karena kita terus berserah kepada Kristus. Dikatakan di sini, dunia sungguh menarik kita semua, bukan? Apa pilihan-pilihan kita yang bisa buat saat ini untuk menolong kita berserah kepada satu-satunya yang memberikan kita kekuatan untuk melawan pencobaan-pencobaan duniawi ini? Kita harus datang kepada Kristus. Kalau kita menggunakan kekuatan kita, maka kita akan gagal. Oleh karena itu, Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus saat Dia berada naik ke surga. Dia menjanjikan akan Roh Suci itu. Dan Roh Suci itu telah datang ke dunia ini, memberikan kita sebuah kemenangan jika kita mau berserah kepadanya. Maukah hari ini kita mengambil setiap komitmen kita mengambil setiap tindakan kita mengambil setiap keputusan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah hari ini kita akan memilih untuk berjalan bersama dengan Kristus? Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita saat ini. Kesempatan telah diberikan kepada kita. Apakah kita akan menggunakan kesempatan itu untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan? Adalah pilihan kita hari ini. Dan setiap kehidupan kita akan kita berikan kepada Kristus. Jika kita melalui penyerahan yang sungguh-sungguh itu, kita akan dapat dipersatukan dengan Kristus, dan kita akan dibawa kepada kehidupan yang Dia kehendaki. Dan biarlah mata kita terus kepada salib itu, fokus kita terus kepada Kristus. Apapun yang dunia tawarkan, kita harus ingat bahwa itu adalah hal yang fana. Itu hal yang dapat menuntun kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah fokus kita tidak terganggu oleh apapun yang dunia tawarkan, tapi fokus kita terus tentukan kepada Kristus saja. Biarlah melalui pelajaran kita ini kita dapat diingatkan kembali untuk memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan akan kekuatannya sendiri, tetapi iman yang menggunakan akan kekuatan daripada Bapa, sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Jika masing-masing kita ingin keluar sebagai pemenang, saat ini kita harus menentukan pilihan kita untuk terus dalam penyerahan yang sepenuhnya ke dalam tangan. Dan biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita bergandengan tangan melalui persatuan masing-masing kita, untuk kita dapat saling menguatkan untuk hari besar itu. Dan biarlah rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Teruslah berkomitmen di dalam terang kebenaran Tuhan. Teruslah mengambil Yesus sebagai teladan hidup. Dan teruslah merasa butuh akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengundangnya untuk dapat menuntun kehidupan kita hari ke hari lebih setia kepada Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.